wabarakatuh. Kembali lagi di Puskesmas Pademangan Podcast, di mana di sini kalian bisa mendengarkan hal-hal yang santai, obrolan ringan, tapi yang berfaedah tentunya. Kebetulan untuk podcast ini sudah masuk ke episode kedua ya. Untuk episode kedua ini kita akan bicarakan tentang hal yang menarik nih, yaitu tentang peralihan kepesertaan JKN. Nah, peralihan kepesertaan JKN ini kenapa sih ada peralihan? Nah, untuk lebih pahamnya, untuk lebih tepatnya, kita akan menghadirkan narasumber yang akan kita tanya-tanya, yang akan kita ulik sedikit. Kenapa sih di sini ada peralihan JKN? Baik, di sebelah saya sudah ada Mas Apip Fernanda, AMD RMIK. Beliau adalah PIC WJS di Puskesmas. Gimana, Mas Apip? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, ini sepertinya kalau tentang masalah peralihan ini mungkin belum banyak yang tahu dan kenal ya sepertinya. Kalau misalkan kita nggak membahas sebenarnya apa sih sebenarnya peralihan kepesertaan itu untuk JKN ini seperti apa, Mas Adit? Ya, jadi untuk peralihan BPJS Kesehatan di Jakarta ini berangkat dari programnya Gubernur DKI, yaitu 100 hari kerjanya Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur, bahwa dalam 100 hari ini akan ada yang namanya pemutakhiran data. Jadi dalam 100 hari ke depan akan ada pemutakhiran data, salah satunya untuk data kepesertaan BPJS Kesehatan, yang mana terutama BPJS yang gratis dari pemerintah daerah. Dalam waktu dekat ini, sekira bulan Juni dan Juli, bahwa nanti banyak kepesertaan BPJS yang awalnya gratis dari pemerintah daerah akan berubah, yang mana dari gratis itu akan kita edukasi untuk menjadi yang berbayar atau mandiri gitu. Jadi Begitu. ada perubahan ya, jadi yang gratis lalu ke mandiri gitu. Betul. Oh, seperti itu. Wah, itu bisa jadi mungkin hal yang mungkin orang yang biasanya gratis tiba-tiba menjadi bayar, itu cukup kaget juga ya berarti ya. Betul. Karena gini, salah satu dasarnya mungkin warga Jakarta, terutama warga Pademangan, bahwa mungkin banyak Bapak Ibu yang tidak sadar sebelumnya memiliki BPJS itu yang gratis dari pemerintah. Kalau kembali cerita dulu sekitar tahun 2016-17, itu pemerintah Jakarta secara otomatis membuatkan seluruh warganya memiliki BPJS Kesehatan. Baik yang kaya, yang miskin, semuanya memiliki kartu keluarga Jakarta, itu dibuatkan semua. Akhirnya apa? Banyak kepesertaan yang tidak tepat sasaran. Karena pada dasarnya BPJS gratis itu sasarannya untuk warga yang tidak mampu. Namun pada saat itu untuk percepatan pembuatan kepesertaan BPJS itu semua dibantu oleh pemerintah daerah. Dan sekarang sedang mulai ditertibkan. Untuk BPJS yang PBPU Pemda ini harus tepat sasaran. Jadi bagi warga yang sekiranya tidak menjadi kategori tidak mampu atau miskin, lebih baik berpindah dari BPJS yang gratis menjadi yang berbayar. Karena ada beberapa manfaat lainnya gitu. Jadi gitu. Jadi emang dari pas awalnya ini untuk mempercepat ya. Betul. Pembuatan kartu BPJS, jadi tidak memandang mana sih yang ada dan tidak ada gitu ya. Betul. Semuanya dibuatkan. Nah sekarang karena sudah semuanya ada, berarti sekarang harus paham sendiri mana yang sekiranya memang cukup berada ataupun yang dibawakan yang tidak punya gitu ya. Betul. Terutama yang segmen PPU atau yang teman-teman atau Bapak Ibu statusnya sebagai karyawan atau pekerja, itu kalau bisa itu udah berpindah menjadi yang segmen PPU atau dibiayai oleh kantor tempat kerjanya. Gitu. Jadi memang jadi diarahkan untuk inisiatif sendiri jadinya ya. Betul, gitu. betul. Tapi kalau misalkan kita nih memang sudah ada inisiatif nih, oh iya saya sudah bekerja
dan saya tidak mau pakai yang gratis lagi, itu hubungi kemana ya Mas? Oke, jadi sebelum masuk ke situ mungkin saya jelasin terkait segmen ya, atau Ya, jenis-jenis kepesertaan baik. BPJS. Saat ini BPJS itu ada 4 segmen atau 4 jenis. Yang pertama PPU. PPU itu untuk pekerja penerima upah. Jadi yang pertama PPU. PPU itu untuk yang karyawan atau tenaga dari suatu perusahaan. Baik. Jadi ketika Bapak Ibu statusnya sebagai PPU atau karyawan di suatu perusahaan, itu harus memiliki BPJS yang dibiayai oleh kantor. Di situ statusnya nanti bisa mendapatkan di kelas 1 atau minimal kelas 2. Dan itu hukumnya wajib kalau memang statusnya karyawan. Yang kedua, ada yang namanya PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Ya, ini dibiayai oleh Kementerian Sosial dari negara. Syarat masuk ke sini adalah sebagai warga miskin. Jadi tadi ada pekerja, ada warga miskin, itu nanti yang dibantu pemerintah masuk segmen PBIJK. Yang ketiga ada yang namanya PBPU Pemda. Ini sama-sama gratis, tapi yang membiayai bukan Kementerian Sosial, tapi dari pemerintah daerah masing-masing. Yang mana di sini kalau kita warga Jakarta, berarti yang membiayai dari pemerintah Jakarta sendiri. Terus yang terakhir ada namanya PBPU atau BP, penerima BP, bukan pekerja. Jadi misal saya punya usaha sendiri atau saya punya pendapatan sendiri yang bukan karyawan, bukan miskin, tapi saya pengen punya BPJS. Jadi saya tiap bulan bayar mandiri. Itu bisa. Itu namanya bukan pekerja. Ya, seperti kayak pengusaha. Boleh gitu. gitu. Seperti yang punya usaha-usaha yang di luar bekerja formal. Iya, yang freelance itulah. Dia bukan karyawan tapi dia punya penghasilan. Gitu. Itu bisa menggunakan segmen yang mandiri. Gitu. Tapi apakah mungkin punya BPJS atau gimana yang satu dari kementerian dia punya BPJS gitu, yang kementerian sama daerah, apakah itu mungkin? Tidak. Karena kepesertaan BPJS itu didaftarkan menggunakan data NIK. Yang mana NIK-nya itu kan satu orang satu NIK ya. Betul. Awalnya dari PPU, didasarkan menggunakan BPJS yang dari kantor, beralih menjadi yang PPU Pemda atau yang mandiri, itu cuma berganti statusnya aja. Kalau nomor BPJS nanti akan tetap sama. Oh, jadi gitu. Sama terus ya? Sama terus. Kadang-kadang orang tuh masih ingat JKN terus sama apa lagi? BPJS itu masih sama ya? Iya, ya? ada lagi KIS gitu. KIS, ya itu masih sama itu? Sama aja. Oh, sama aja berarti ya. Kadang-kadang masih orang, Bu, BPJS-nya apa? Enggak, saya pakai KIS. Itu sama ya? Sama aja. Sama aja. Jadi untuk teman-teman semua, jadi nama lain BPJS 1 ada KIS, JKN, ini ya sama karena semuanya berdasarkan NIK, betul? Betul. Berarti berdasarkan NIK, jadi dan ini juga ada satu lagi kalau untuk PNS juga sama. Sama aja. Itu masuk sektornya atau segmennya yang PPU. PPU. Jadi yang ASN atau karyawan swasta itu masuknya PPU. Gitu. Nah, kalau misalkan saya nih mau, yang tadi saya bilang mau ngecek, saya ini sudah dari gratis nih, tapi saya mau yang bayar gitu. Kalau misalkan dengan keinginan sendiri, saya harus kemana sih? Betul. Yang pasti sebelumnya kita harus tahu dulu. Banyak Bapak Ibu warga Jakarta itu yang dia belum tahu bahwa sebenarnya saya, Bapak Ibu semua, itu udah punya BPJS belum sih? Banyak yang nganggap saya belum pernah buat, tapi sebenarnya udah punya. Sebenarnya bisa dicek, bisa melalui aplikasi Mobile JKN. Jadi nanti bikin akun, nanti bisa dicek di situ, atau melalui WA Pandawa. BPJS Pandawa. Mungkin bisa dicatat Bapak Ibu semuanya, dicek aja, disimpan aja nomornya di 0811 8165 165. Silakan disimpan saja BPJS Pandawa. Kontak itu nanti silakan Bapak Ibu WA. Ketik aja selamat pagi, siang, malam, terserah Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Yang pasti akan direspon atau akan diproses pengajuan di dalam WA itu setiap jam kerja, Senin sampai Jumat. Nah, untuk mengeceknya caranya mudah.
Silakan nomor yang tadi di-save aja selamat pagi contohnya. Nanti di situ akan ada pilihannya. Muncul balasan administrasi atau untuk informasi dan ada untuk informasi pengaduan juga. Nanti silakan Bapak Ibu pilih yang informasi aja. Nanti di situ ada yang namanya pilih di menu, pilih cek kepesertaan. Bapak Ibu selanjutnya bisa masukin NIK-nya. Setelah itu masukin ke tanggal lahirnya. Tahun, bulan, tanggalnya. Nanti di situ bisa ketahuan bahwa Bapak Ibu punya BPJS enggak, aktif atau enggak, yang gratis atau yang berbayar atau dari perusahaan. Ketika nih statusnya BPJS yang gratis, baik dari PBIJK yang dari Kementerian Sosial atau dari PBPU Pemda, tapi sebenarnya Bapak Ibu statusnya sebagai karyawan di suatu perusahaan, itu bisa dilakukan peralihan. Caranya, kalau memang Bapak Ibu status sebagai karyawan, tinggal bawa kartu keluarga, lapor ke HRD tempat kerja masing-masing. Nanti dari HRD atau bagian kepegawaian yang membantu untuk memindahkan statusnya dari yang PBI atau PBPU Pemda menjadi statusnya PPU. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengalihkannya sebagai yang mandiri, yang tiap bulan bayar iuran sendiri itu, manual gitu, mandiri gitu. Itu bisa menggunakan tadi di Pandawa. Tadi sebelumnya kan ada yang pilihnya informasi, pilih yang administrasi, nanti ada pengalihan atau pengaktifan menjadi yang berbayar atau mandiri. Atau kalau masih bingung bisa datang ke kantor BPJS terdekat saja. Itu. Jadi tinggal sebenarnya dari WhatsApp itu pun kalau misalkan kita baca dengan teliti sudah bisa terakses semua ya. Betul. Berarti dengan di WhatsApp Pandawa itu tadi ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah ke harus BPJS ya sebenarnya. Betul. Dari WhatsApp pun sudah bisa ya. Bisa. Tapi kalau misalkan memang Sobat Puspa masih bingung, masih pengen lebih jelasnya mungkin main-main ke kantor BPJS juga nggak masalah kan ya Mas Habib ya. Iya. Kalau misalkan memang dari pas kita ngecek di WhatsApp Pandawa sendiri agak sedikit kesulitan, dipersilahkan gitu ya. Tapi perlu Sobat Puspa diketahui, jadi kita harus menyadari diri sendiri Mas Habib ya. Nah dari pas pada waktu saat kita belum peralihan nih, sampai kapan sih terakhirnya waktunya terakhir kita yang tadi peralihan dari si yang gratis menjadi mandiri gitu. Oke. Sesuai dengan program Gubernur Jakarta 100 hari kerjanya, nanti sekitar bulan Juni atau Juli itu nanti akan ada penonaktifan BPJS yang PBPU Pemda itu sebanyak sekitar 240.000. Oh, banyak juga ya? Betul. Jadi bagi Bapak Ibu terutama warga Jakarta yang status BPJS nanti akan jadi nonaktif atau mati nggak bisa dipakai, itu artinya Bapak Ibu adalah bagian warga yang tidak berhak lagi mendapatkan BPJS gratis dari pemerintah Jakarta. Terus bagaimana kalau statusnya berubah jadi nonaktif? Itu bisa dialihkan. Kalau statusnya karyawan, lapor ke HRD-nya. Kalau statusnya memang mau dibayar mandiri, silakan akses ke Pandawa atau datang ke kantor BPJS terdekat. Gitu ya. Jadi Sobat Puspa harus menggarisbawahi ini berarti sampai bulan Juli berarti ya. Juni atau Juli. Juni atau Juli ya, kalau misalkan kita ambil yang awal Juli sekitar 1,5 bulan lagi ya. Iya. 1,5 bulan lagi nih Sobat Puspa untuk kita bisa ngecek daftar kepesertaan kita. Dan tadi bilang sama Mas Apip kalau misalkan dulu memang belum bekerja waktu dapat ya. Sekarang sudah bekerja, nanti bisa dilaporkan ke pihak HRD-nya. Betul. Tapi kalau misalkan memang tiba-tiba memang kita waktunya dulu kemarin memang gratis, terus kita ternyata sekarang punya usaha yang ada kemampuan untuk bayar sendiri, silakan. Jangan sampai waktu kita daftar ke puskesmas ataupun kita mungkin ternyata nonaktif nih. Betul. Pada saat kita butuh nih ternyata untuk rujukan lah biasanya kan. Betul. Mau dipakai untuk berobat. Ternyata nonaktif. Nah itu kan jadinya agak membuat PR juga ya. Betul. Bagi Sobat Puspa semua dan teman-teman di puskesmas juga. Tapi kalau misalkan waktu kita mendaftar nonaktif, apakah bisa langsung aktif kembali cepat atau gimana Mas? Ya, kalau statusnya sudah pernah punya BPJS dan statusnya nggak aktif, itu mau dialihin jadi yang berbayar itu bisa langsung aktif di hari yang sama. Yang penting hari kerja.
bisa melalui Pandawa atau datang ke kantor BPJS gitu. Pastikan ya Bapak Ibu semua atau Sobat Puspa bahwa punya BPJS status aktif itu bukan ketika sakit saja. Jadi harus prepare, harus jaga-jaga diri. Bukan berarti kita menyiapkan untuk sakit, tapi untuk antisipasi. Sakit, kita udah punya BPJS, insya Allah aman gitu. Tapi kalau memang sakit baru ngurus, nanti repot sendiri. Amit-amit nanti kalau memang membutuhkan perawatan atau memang butuh tindakan, tapi kebentur dengan status BPJS yang belum aktif, nanti Bapak Ibu yang akan kerepotan sendiri gitu tuh. Oke, mungkin itu sedikit menjawab ya tentang adanya isu tentang peralihan kepesertaan JKN ini. Jadi kita headline dulu nih kata-kata dari Mas Alvin ini, BPJS disiapkan bukan pada saat kita lagi sakit, tapi sebelumnya. Jangan sampai kita menyusahkan diri kita, keluarga kita yang akan kita pada saat sakit ternyata BPJS kita tidak bisa digunakan ya. Nanti kita, keluarga kita akan sedikit kerepotan. Begitu. Oke. Baik, kita ada komentar terakhir terkait BPJS ini, Mas Habib, atau quotes nih terakhir ini. Ya, intinya buat Sobat Puspa, pastikan cek status Bapak Ibu semua, apakah sudah memiliki BPJS, aktif atau tidak, dan sesuai dengan segmen Bapak Ibu semua atau tidak. Kalau bekerja, harusnya dapat yang BPJS segmen PPU. Kalau memang yang miskin bisa melakukan pengajuan yang BPJS PBI JK. Tapi kalau memang Bapak Ibu mandiri, punya kemampuan untuk bayar sendiri tiap bulan, silakan mengajukan yang BPJS mandiri. Dan selanjutnya, Bapak Ibu semua, tidak punya kartu BPJS bukan berarti tidak punya BPJS. Karena pada dasarnya saat ini ketika Bapak Ibu mau berobat ke puskesmas atau ke rumah sakit, itu bisa menggunakan KTP atau kartu keluarga. Karena banyak Mas Andi datang ke sini, saya mau bikin BPJS karena saya belum punya kartunya. Ketika dicek dari NIK-nya, ternyata dia sudah punya gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua, Sobat Puspa, dari KTP, dari NIK atau dari kalau anak kecil mempunyai KIA itu bisa dipakai untuk berobat ketika memang status BPJS-nya aktif. Ya, jadi jangan khawatir kalau memang tidak punya kartu BPJS bukan berarti tidak bisa berobat menggunakan BPJS. Demikian Mas. Siap. Tapi untuk infonya, update-nya untuk kegiatan podcast kita sore ini, terima kasih untuk share-share informasinya nih yang pasti untuk teman Sobat Puspa di luar sana, jangan lupa untuk sering ngeceknya ya, kata Mas Apip, jangan sampai kita lalai atau lupa ya. Demikian podcast kita kali ini. Terima kasih atas atensinya Sobat-Sobat Puspa semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.